Hai kawan Catra, bertemu lagi bersama saya Pramana di YouTube channel Jurnal Catra. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke kawan Catra semua untuk pengisian form 1770 SS dan form 1770S. Penasaran kan bagaimana tutorialnya? Yuk simak video berikut ini. Baik, jadi tutorial yang pertama kawan Catra lakukan di sini adalah masuk ke website DJP Online, masukkan NPWP dan kata sandi, dan jangan lupa juga masukkan kode keamanan, lalu klik login. Kemudian, kawan Catra akan berada pada halaman pertama DJP Online. Setelah itu, kawan Catra bisa pilih menu lapor, lalu klik e-filing, kemudian pilih buat SPT, selanjutnya ikuti panduan pengajuan e-filing. Nah, di sini ada pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika kawan Catra bukan menjalankan pekerjaan bebas atau tidak memiliki usaha, kawan Catra bisa memilih tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika kawan Catra bukan seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, kawan Catra bisa pilih tidak. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, karena SPT 1770 SS ini merupakan penghasilan orang pribadi yang penghasilannya kurang dari 60 juta, maka dari itu kawan Catra bisa pilih ya. Pilih SPT 1770 SS. Pada halaman berikutnya, kawan Catra pilih tahun pajak dan status SPT. Kemudian klik selanjutnya. Nah, berikutnya kawan Catra masuk ke bagian A pajak penghasilan. Jadi, untuk bagian A pajak penghasilan ini, kawan Catra sesuaikan dengan data A1 atau A2 kawan Catra. Berikutnya, yang pertama ada penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Jika pada formulir A1 atau A2 kawan Catra itu nominalnya sebesar 50 juta, maka dari itu kawan Catra sesuaikan dengan formulir A1 dan A2 kawan Catra. Begitu juga dengan pengurangnya dan penghasilan tidak kena pajaknya. Klik berikutnya. Selanjutnya bagian B. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, jika kawan Catra memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, contohnya seperti bunga dari tabungan atau deposito, maka dari itu kawan Catra bisa isi pada bagian ini. Dan jika tidak, kawan Catra bisa klik berikutnya. Dan yang bagian C, nah di bagian ini kawan Catra wajib mengisi harta dan kewajiban yang kawan Catra miliki. Semisal kawan Catra memiliki harta sebesar 300 juta, maka dari itu kawan Catra isi pada bagian baris 11 dan kewajibannya pada bagian baris 12. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, dan yang terakhir bagian D pernyataan. Setelah kawan Catra mengisi semua data kawan Catra pada e-filing 1770 SS ini, kawan Catra bisa klik setuju. Kemudian klik selanjutnya untuk ke tahap pelaporan. Nah, pada bagian ini, kawan Catra bisa klik di sini untuk meminta kode verifikasi. Kode verifikasi bisa dikirim melalui email ataupun SMS. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi dan kirim
pilih status SPT, dan kirim permintaan. Jadi, data yang pertama harus kawan Catra siapkan untuk mengisi form 1770S adalah form A1 untuk pegawai swasta yang telah diberi oleh pemberi kerja dan form A2 untuk PNS, TNI, dan Polri yang telah diberi oleh bendahara. Selanjutnya, pastikan terlebih dahulu bahwa form 1770S sudah bisa dibuka dengan aplikasi Adobe Acrobat Reader yang telah kita download. Caranya, klik kanan, Open with Adobe Acrobat Reader DC, dan berhasil. Pada lampiran 2 bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final, kawan Catra bisa isi sesuai dengan daftar bukti potong PPh final yang kawan Catra terima, isi penghasilan bruto, dan PPh terutang. Kemudian bagian B, harta pada akhir tahun. Data yang sudah diinput pada akhir tahun sebelumnya otomatis akan ditampilkan. Silakan lakukan penyesuaian jika ada data yang bertambah dan berkurang. Dan jika kawan Catra ingin menambah harta, bisa klik tambah, pilih kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Selanjutnya bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Data yang sudah diinput pada akhir tahun sebelumnya akan otomatis terisi. Dan jika kawan Catra ada menambah kewajiban atau utang, klik tambah, pilih kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah pinjaman. Dan yang terakhir, bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga yang kawan Catra masukkan sesuaikan dengan kondisi awal tahun pajak SPT kawan Catra yang akan kawan Catra laporkan. Kemudian, klik selanjutnya. Kemudian kawan Catra akan berada pada lampiran 1. Pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya, yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final, yang terdiri dari bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, dan lain-lain. Pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang terdiri dari bantuan, sumbangan atau hibah, warisan, dan lain-lain. Kemudian, kawan Catra masuk ke halaman lampiran 1. Yang pertama kawan Catra harus isi pada lampiran 1 adalah bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final, yang terdiri dari bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Kemudian, kawan Catra mengisi bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang terdiri dari bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, dan lain-lain. Selanjutnya, kawan Catra mengisi bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan yang ditanggung pemerintah. Pada bagian ini, kawan Catra bisa ambil datanya sesuai dengan form A1 atau A2 kawan Catra. Jadi yang pertama kawan Catra isi nama pemotongnya terlebih dahulu. Kemudian isi NPWP pemotong. Lalu isi nomornya pada bagian ini. Selanjutnya isi tanggal. Untuk tanggalnya kawan Catra ambil paling bawah tanggal pemotongannya. Tanggal 31 bulan 12 tahun 2021. Jenis penghasilan pasal 21, jumlah PPh yang dipungut, kawan Catra ambil pada data A1 atau A2 kawan Catra di barisan nomor 20, yang paling bawah. Kemudian, klik selanjutnya. Nah, kemudian kawan Catra sudah memasuki halaman terakhir SPT tahunan, yaitu SPT Induk. Pertama yang kawan Catra harus isi pada SPT Induk ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini, kawan Catra bisa ambil sesuai data form A1 atau A2 kawan Catra. Bisa diambil pada barisan 12 ini. Kemudian, sesuaikan PTKP-nya. Di sini PTKP-nya adalah K3. Untuk nominal PTKP-nya akan otomatis terisi.
Pada bagian C sampai G akan otomatis terisi juga. Jika pengisiannya sudah kawan catra sesuaikan pada form A1 atau A2 kawan catra, maka pajak terutangnya akan nihil. Selanjutnya, kawan catra isi tanggal lapornya. Klik selesai untuk tahapan pelaporan pada halaman submit. Nah, kawan catra di sini bisa unggah lampiran yang seharusnya diunggah seperti lampiran A1 atau A2. Kemudian, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email kawan catra. Selanjutnya, klik submit. Untuk bukti pelaporan, kawan catra bisa lihat pada email kawan catra. Nah, sekian tadi untuk tutorial pengisian e-form PDF terbaru 1770S dan pelaporannya. Nah, kawan catra, sekian dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.